Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Keterpurukan adalah anugerah Allah yang indah. Demikian judul pada sesi ini, pemirsa. Sebelum kita kaji lebih jauh, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk memahami rahasia Allah, rahasia kehidupan ini, dasarnya adalah kelima rukun Islam, pemirsa. Jadi Cinta Hamba Channel ini tempat kita belajar bersama. Selama ini dari sesi awal hingga sesi sekarang ini, sebetulnya kita masih dalam pengkajian rukun Islam pertama, yaitu syahadat. Karena syahadat adalah dasar yang untuk melangkah ke rukun Islam kedua, tiga, dan seterusnya hingga kelima. Jadi dalam syahadat ini kita memang berupaya untuk memahami hakikat dari dua kalimat syahadat yang dengan proses yang tidak mudah tentunya, pemirsa. Jadi seperti yang sudah kita pelajarin bersama, bahwa dalam bersyahadat itu kalau secara syariat hanya mengucapkan dengan lisannya, namun secara hakikat kita harus berupaya untuk mengenal Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, baru kita bisa bersyahadat. Jadi dalam proses pemahaman dua kalimat syahadat ini memang dasarnya adalah pertama Al-Quran, pemirsa. Jadi Al-Quran memang kita harus berupaya untuk memahaminya, karena itu adalah petunjuk dari Allah, dan pemahaman Al-Quran bisa memperbaiki akhlak kita untuk berbuat kebenaran. Dan dari dasar itu juga kita mencari dan berupaya untuk mengenal jati diri kita, yaitu istilahnya kita bersuluk, yaitu mencari Allah hingga sampai kepada Allah, wusul, dan kemudian menyayanginya hingga mencintainya. Jadi dalam suluk ini kita memang harus bermuhasabah, pemirsa, yaitu diantaranya membersihkan, mensucikan jiwa kita dengan cara bertobat, mohon ampunan, memperbaiki diri kita, sifat kita, akhlak kita, seperti yang sudah kita belajar bersama, pemirsa. Jadi memang prosesnya panjang, pemirsa, dalam kita bersuluk. Nah, dalam hamba-hamba Allah dalam melakukan bersuluk ini, ada kemungkinan Allah berkehendak terhadap hambanya, salah satu hambanya atau berapapun yang Allah kehendaki, untuk
dipaksa, Allah memaksa terhadap hamba yang dikehendakinya untuk bersimpuh di hadapannya. Jadi Allah tunjukkan Al-Qaharnya, Al-Aziznya. Allah memaksa terhadap hamba yang dikehendakinya hingga hamba itu bersimpuh di hadapannya. Itu yang sering disebut hulul, pemirsa. Jadi kalau suluk itu hamba-hamba Allah yang sedang berupaya mencari Allah, dia merangkak ke atas terus sekeras-kerasnya dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Namun satu sisi Allah bisa menghendaki salah satu hambanya untuk dipaksa dan segera sampai kepada Allah, di kehadirat Allah, sampai di kehadirat Allah dan bersimpuh. Itulah yang disebut hulul, pemirsa. Jadi salah satu hulul itu adalah Allah memberikan anugerah keterpurukan. Jadi makanya kita ambil judul dari tema kali ini adalah keterpurukan adalah anugerah Allah yang indah, karena itu adalah kehendak Allah dalam memaksa hambanya untuk hadir dan bersimpuh di hadapannya. Baik, pemirsa, kita awali dengan kita tengok kitab suci kita lagi pada surat Al-Mu'minun, pemirsa. Kita tengok kembali ya, surat ini kemarin sudah, tapi kita coba kita bacakan lagi, yaitu Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 76 dan 77. Demikian tersurat, pemirsa. Dan sungguh telah kami timpakan azab terhadap mereka, tetapi mereka tidak tunduk dan tidak merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan suatu pintu azab yang keras atas mereka, tiba-tiba mereka putus harapan. Jadi Allah sudah memberi peringatan kepada hamba-hamba dalam hal ini, yaitu hamba-hamba Allah yang ingkar, pemirsa. Jadi Allah sudah timpakan azab terhadap mereka, tetapi mereka tidak tunduk dan tidak merendahkan diri. Jadi mereka tetap pada pendiriannya. Mereka tidak tunduk, tidak patuh, tidak merendahkan diri, tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hingga Allah bukakan suatu pintu azab yang keras atas mereka. Tiba-tiba mereka putus harapan. Nah, ini azab yang keras ini diantaranya adalah keterpurukan, pemirsa. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang memang ingkar, jadi mereka menghadapi keterpurukan ini, mereka berpikir negatif, pemirsa. Jadi mereka mengeluh, mereka kecewa, mereka protes, mereka sedih, marah hingga putus harapan. Jadi inilah bisa kita kategorikan golongan hamba-hamba Allah yang boleh dibilang disesatkan oleh Allah, pemirsa.
asap yang keras. Mereka tidak ridho, mereka menganggap itu adalah yang suatu siksaan bagi mereka. Jadi mereka sampai berputus harapan. Ya, demikian pemirsa makna yang bisa kita petik. Kemudian kita lanjut ke surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 93. Di sini tersurat, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu umat yang satu. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Dia tunjuki siapa yang Dia kehendaki. Dan sungguh kamu akan ditanya tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi demikian Allah memberi petunjuk kepada hamba yang Allah kehendaki, demikian juga menyesatkan hambanya yang Allah kehendaki. Dan suatu masa kelak di akhir zaman, mereka akan ditanya apa-apa yang mereka kerjakan selama hidupnya. Jadi ini masih untuk hamba-hamba yang ingkar tadi, pemirsa. Baik, kita menuju surat ke-6, yaitu Al-An'am ayat ke-125. Demikian Allah berfirman, maka barang siapa yang dikehendaki Allah memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menyesatkannya, niscaya Dia jadikan dadanya sempit lagi sesak, seolah-olah dia mendaki ke langit. Demikianlah Allah menjadikan kotoran atas orang-orang yang tidak beriman. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang beriman, Allah akan memberikan petunjuk dengan melapangkan dada mereka untuk memeluk Islam. Jadi mereka sungguh ridho menerima apapun ketentuan Allah dengan melapangkan dadanya, menerima dengan tulus, ikhlas, ridho. Itu suatu anugerah, pemirsa, suatu petunjuk dari Allah untuk keselamatan mereka. Namun sebaliknya, untuk hamba-hamba yang Allah sesatkan, ya Allah menjadikan dadanya sempit dan sesak, seolah-olah dia mendaki langit. Jadi bagi hamba-hamba yang ingkar, selalu berpikir negatif, pemirsa, dan selalu tidak bisa menerima apapun ketentuan Allah yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak paham bahwa apapun ketentuan Allah itu adalah untuk kebaikan mereka. Demikian Allah menjadikan kotoran atas orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini maknanya adalah di dada mereka terisi hanya kekecewaan, mengeluh, protes, kesedihan, kebingungan, kegalauan, kekecewaan, kegalauan, akhirnya dia muncul kemarahan, pemirsa.
kemarahan hingga putus asa. Itulah kotoran-kotoran di dada mereka, pemirsa. Jadi mereka lah yang memang disesatkan oleh Allah, tidak bisa menerima anugerah sebetulnya bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka adalah mereka melihat itu suatu azab, suatu siksaan, dan mereka hingga putus harapan, putus asa. Baik, kita menuju surat berikutnya, pemirsa, yaitu Al-Baqarah surat kedua. Surat kedua Al-Baqarah, kita langsung ke ayat 269. Demikian tersurat, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebajikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Jadi ini ditujukan untuk orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dikehendakinya untuk mendapatkan anugerah, hikmah, hingga kebajikan yang banyak. Jadi ini bisa kita ambil contoh keterpurukan ini, pemirsa. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang beriman, saat Allah memberikan keterpurukan, mereka akan bisa memetik hikmahnya, bahwa ini adalah anugerah Allah yang indah. Jadi itulah bedanya, pemirsa. Bagi mereka yang beriman, keterpurukan adalah suatu manfaat yang mereka bisa dapatkan, hikmah yang besar dan kebajikan yang besar yang Allah telah limpahkan, karena mereka orang-orang yang termasuk orang-orang yang berakal. Mereka berpikir, mereka berserah diri, mereka ridho menerima apapun yang sudah Allah tentukan, hingga dilapangkanlah dada mereka untuk memahaminya, bahwa ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah yang sangat indah. Jadi demikian ayat-ayat Allah yang sudah menerangkan bahwa suatu azab yang keras itu bagi orang-orang yang ingkar, itu adalah suatu siksa yang akan mengakibatkan mereka berputus harapan, berputus asa. Namun bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang sedang bersuluk, keterpurukan adalah suatu anugerah yang indah. Jadi mereka dipaksa oleh Allah dengan dihadirkan ke hadirat Allah, mereka bersimpuh di hadapannya. Nah, kita uraikan, pemirsa, apa itu keterpurukan. Jadi keterpurukan itu adalah suatu kondisi yang memang jarang hamba-hamba Allah mengalaminya. Tidak banyak, pemirsa. Jadi betul-betul hamba-hamba yang terpuruk ini, jadi dia betul-betul jatuh dalam kemiskinan, dalam kemelaratan. Saat itulah Allah tunjukkan bahwa Allah lah yang maha kaya. Jadi mungkin mereka, hamba ini sebelumnya adalah orang-orang yang berkecukupan, hingga Allah cabut rizkinya, Allah stop
rezekinya hingga dia jatuh miskin dalam kemelaratan, kefakiran. Nah, saat itulah Allah tunjukkan bahwa Allah lah yang maha kaya. Jadi bagi mereka yang beriman, mereka akan memahami itu, pemirsa, akan menyadarkan mereka bahwa hamba Allah ini memang tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Saat Allah mengendaki mengambilnya, Allah akan ambil. Dan manusia tidak berdaya saat itu, memang nggak bisa menolak apa yang sudah Allah tentukan. Jadi Allah tunjukkan bahwa akulah yang maha kaya. Seperti itu mereka memahaminya, pemirsa. Selain jatuh dalam kemelaratan, kefakiran, Allah juga tunjukkan bahwa yang terjadi adalah rencana Allah, bukan rencana hambanya. Jadi hamba-hamba ini saat dia jatuh, secara manusiawi mereka berupaya untuk bangkit lagi, namun menemui kegagalan terus-menerus. Jadi tidak pernah berhasil, pemirsa. Jadi mereka sudah punya rencana untuk ini, untuk itu, untuk bangkit kembali, tapi Allah sudah menentukan bahwa kamu harus bersimpuh di hadapanku dalam ketidakberdayaan. Jadi Allah tidak akan kabulkan segala upaya untuk kebangkitan kembali. Jadi Allah tunjukkan yang terjadi adalah rencananya Allah. Saat itu hamba yang sudah beriman itu merasa tidak berdaya. Saat mereka tidak berdaya, mereka sudah berupaya tapi tidak pernah berhasil, gagal dan gagal. Disitulah Allah tunjukkan bahwa makna la haula wala quwata illa billah. Jadi semua daya, upaya dan kekuatan apapun adalah milik Allah dan seisinya. Jadi disitulah Allah tunjukkan bahwa manusia tidak mampu apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, upaya apa juga itu semuanya adalah ketentuan Allah. Jadi mereka tidak bisa mengandalkan apa yang ada di otak mereka. Mereka merasa pandai, merasa pintar, merasa punya keahlian ini, keahlian itu, yang secara manusiawi, secara lahir mereka yakin akan berhasil. Dengan pengalaman mereka akan bisa bangkit kembali. Namun Allah tunjukkan di situ bahwa semua adalah milik Allah. Semua daya, upaya dan kekuatan hanya milik Allah dan seizinnya. Jadi Allah tunjukkan di situ, pemirsa, bahwa manusia tidak memiliki kekuatan, kemampuan apa-apa. Disitulah dia merasakan tidak berdaya. Setelah itu apa yang mereka rasakan lagi, pemirsa, yaitu dalam kesendirian. Saat hamba Allah terpuruk, kemungkinan mereka juga mengalami terpecahnya keluarga. Misalnya terjadi perceraian, pemirsa. Jadi akhirnya dia hidup sendiri. Dia tidak bisa kemana-mana karena tidak ada materi yang dia miliki. Dia terdiam. Itulah Allah memaksa dia untuk beruzlah, pemirsa. Jadi dia dijauhkan dari semua makhluk. Dia dalam kesendirian. Dia tidak berhubungan dengan makhluk lain karena dalam ketidakberdayaan mereka itu. Nah, dalam kesendirian itu mereka hamba itu misalnya contohnya, pemirsa. Jadi hamba itu akhirnya
dalam kesendiriannya dia berbicara sendiri, karena dia tidak berkomunikasi dengan yang lain. Dia dijauhkan Allah dari segala makhluk, hingga dia berbicara dengan dirinya sendiri. Disitulah Allah hadir, pemirsa. Jadi saat dia berbicara dengan dirinya sendiri, itulah jati dirinya, pemirsa. Jadi di situ dia tidak bisa sombong, karena dia tidak memiliki apa-apa dan apa yang dia sombongkan, karena dia semua hal-hal yang bisa membuat manusia ini sombong sudah diambil oleh Allah. Jadi saat itu hamba ini tidak bisa sombong, dia juga tidak bisa riak apa yang dia akan pamerkan, karena dia tidak memiliki apa-apa. Dia juga tidak bisa bergibah, karena dia bicara sendiri, tidak berhubungan dengan makhluk. Dia tidak bisa iri, karena dia tidak melihat apapun yang ada di dunia ini, dan dia tidak punya kemampuan untuk menuruti keirian itu. Dia juga tidak bisa dengki terhadap orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, karena dia tidak melihat lagi dia sendiri, tidak berhubungan dengan makhluk lagi. Dia juga tidak bisa menghasut. Dengan siapa dia menghasut? Karena dia tidak bertemu dengan orang lain. Dia tidak memiliki keinginan dunia, karena dia tidak melihat apapun. Karena sumber keinginan adalah apa yang kita lihat, pemirsa. Di samping itu dia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan itu. Kemudian dia tidak bisa berbohong, karena dia tidak bertemu sesama. Dia tidak bisa berbuat curang, karena dia tidak melakukan transaksi apapun dengan manusia lain. Dia juga tidak bisa dendam, karena dia tidak mungkin punya kemampuan untuk membalas dendam, karena dia dalam keadaan ketidakberdayaan. Dia juga tidak bisa egois. Bagaimana dia bisa egois? Dia tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia tidak mungkin mementingkan diri sendiri, karena memang dia hanya sendiri. Hilangnya rasa ingin dipuji, disanjung, karena dia sudah tidak pantas untuk dipuji dan disanjung. Di samping memang tidak ada manusia yang berhubungan dengan dia. Dia juga tidak bisa menghina orang lain. Dia tidak bisa ujub, membanggakan diri apa yang dia banggakan, karena dia sekarang dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Jadi dia sadar bahwa tidak patutlah membanggakan diri, karena sebetulnya hamba ini tidak memiliki kekuatan apapun, kemampuan apapun. Jadi itu yang terjadi, pemirsa. Jadi seperti itu yang hamba-hamba Allah rasakan dalam keterpurukan. Itu kita maknai bahwa saat itulah sifat-sifat buruk manusia perlahan Allah hapuskan dari diri mereka. Jadi yang mereka alami itu membuat mereka tidak melakukan sifat-sifat buruk itu, tidak bisa melakukan, dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa sifat-sifat buruk itu memang Allah tidak ridho untuk mereka lakukan, dan Allah hapus, Allah angkat sifat-sifat buruk itu. Jadi
Seperti yang tadi saya sampaikan pemirsa, jadi saat orang bersuluk itu kan mereka hanya bertobat memohon ampunan terhadap seluruh kesalahan dan dosa serta sifat-sifat buruknya yang telah mereka lakukan. Jadi baru dalam tahap mohon ampunan pemirsa. Namun bagi hamba Allah yang Allah pilih untuk hadir di hadapannya dalam bersimpuh, itu Allah angkat, bukan hanya Allah ampuni sifat-sifat buruk mereka, tapi Allah angkat sifat-sifat buruk itu pemirsa. Jadi itu boleh dikatakan seperti proses musyahadah, jadi untuk menuju ke syahadat. Jadi Allah mengangkat semua sifat buruk, itulah hijab kita kepada Allah. Hijab adalah yang menghalangi, yang menutupi kita kepada Allah, itu adalah hijab itu pemirsa. Jadi hijab itu adalah sifat-sifat buruk itu yang sebagian hamba beriman dia berupaya untuk menghilangkan sifat-sifat itu, yaitu itu proses mukasyafah pemirsa. Jadi untuk hamba yang Allah pilih, Allah lah yang mengangkatnya langsung, menghilangkan sifat-sifat buruk itu, mengangkat hijab itu hingga sampai pada tahap khasyaf, yaitu penghalang-penghalang kita kepada Allah sudah hilang pemirsa. Jadi disitulah Allah masuk ke kita pemirsa. Jadi seperti itu pemirsa, anugerah yang indah yaitu berupa keterpurukan yang intinya Allah memaksa hamba yang dipilihnya untuk bersimpuh di hadapannya, untuk dibersihkan, untuk diangkat seluruh sifat-sifat buruknya yang menghalangi hamba itu terhadap Sang Penciptanya. Setelah itu pemirsa, setelah khasyaf, semua akan terang, akan jelas, akan Allah izinkan hamba itu untuk memahami rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia kehidupan yang selama ini tertutup dengan hijab itu pemirsa. Jadi seperti itu pemirsa, kajian keterpurukan yang ternyata adalah merupakan anugerah Allah yang indah bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan sedang melakukan suluk. Dan alhamdulillah mereka termasuk hamba-hamba yang terpilih, yang Allah pilih untuk hadir dan bersimpuh di hadapannya dan mengalami mukasyafah itu pemirsa. Jadi sungguh indah pemirsa saat hijab-hijab kita terhadap Allah itu terangkat, Allah angkat. Jadi kebenaran akan tampak, rahasia Allah akan jelas hingga kita memahami makna kehidupan ini, memahami segala sesuatu sesuai kehendak Allah yang Allah limpahkan terhadap hamba itu. Demikian pemirsa, untuk sesi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa
luangkan untuk menyimak. Saya mohon maaf bila ada kata-kata dan pemahaman yang saya sampaikan bagi sebagian pemirsa kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Demikian saya mohon pamit pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.